peserta semua pada pagi hari ini. Untuk kali ini saya Reza Munawir, saya Kepala Seksi Perencanaan dan Kerjasama dari Balai Penerapan Teknologi Konstruksi. Maaf, ini suara saya kedengeran ya? Ya, kali ini saya akan membawakan materi tentang bagaimana capacity building, tentang BIM, Building Information Modeling itu dalam mendukung konstruksi digital Indonesia yang dilakukan oleh Penerapan Teknologi Konstruksi, Direktur Jenderal Konstruksi Kementerian PUPR. Nah, ini mahasiswa saya panggil teman-teman semua. Jadi sekarang itu update namanya BIM. Di sini di software-softwarenya, tapi belum tahu kalau itu software yang mendukung BIM. Software-softwarenya seperti Revit, Civil 3D, kemudian ada Tekla, ada Allplan, ada Cubicos ya. Mungkin sudah, atau InfraWorks itu sudah pada ini, ada yang pernah pakai itu. Nah, itu merupakan software-software yang mendukung konsep atau metode BIM. Oke. Nah, untuk yang pertama slide ini. Nah, ini apa yang dimaksud dengan slide ini? Slide ini mau kita menceritakan bahwasanya di dunia ini memang bukan hanya di dunia pendidikan ya, ada peringkat-peringkat gitu ya, dibanding-bandingin satu sama lain, tapi juga di dunia ada yang namanya lembaga World Economic Forum itu melakukan penilaian terhadap seluruh negara dunia. Ada lebih dari 140 negara dunia dinilai. Penilaian apa saja? Ada 12 pilar ya, ada pilar basic requirements, namanya ada pilar infrastruktur, pilar-pilar lainnya ada 12. Jadi bisa dibaca, itu reportnya gratis, bisa di-download di websitenya. Nah, dari 12 pilar itu yang paling penting yang terkait kita adalah pilar infrastruktur. Nah, di dalam pilar infrastruktur itu ada penilaian ada 5 hal yang dinilai. Pertama itu terkait dengan infrastruktur jalan, infrastruktur akses air minum, infrastruktur transportasi, infrastruktur internet, infrastruktur listrik. Nah, ini dinilai dari semua negara, kemudian dibikinlah peringkatnya. Indonesia, untuk report yang terakhir, kita peringkatnya 71, kalau lihat di pojok kanan bawah ya, itu ada peringkat 71. Kita turun drastis dari 52. Gitu ya. Kemudian juga tingkat nasional juga sama. Di tingkat nasional untuk semua pilar ya, dari 12 pilar itu kita peringkat 45 turun dari laporan sebelumnya peringkat 36. Gitu ya. Jadi secara 12 pilar dinilai semuanya turun dari 36 ke 45, ya infrastrukturnya juga sama turun, bahkan lebih drop, 52 ke 71. Selain itu juga nilai peringkat kita terkait kesiapan teknologi peringkatnya 80, kalau lihat di dalam kotak yang tulisan Indonesia itu ya. Peringkat 80, kemudian daya saing inovasi peringkat 87, output iptek itu peringkat 70. Nah, ini ada apa gitu ya, kenapa kok kita masih posisinya seperti ini? Nah, ini perlu PR kita bersama, gimana cara infrastruktur ini nanti bisa melonjak naik lagi peringkatnya. Ya tadi, kalau untuk supaya dia melonjak, kita harus memikirkan 5 hal itu ya, semua terkait infrastruktur tadi, jalan, akses air minum, listrik, internet, sama telepon gitu ya. Begitu. Nah, ini kaitannya kalau untuk jalan, akses air minum dan lain sebagainya juga sangat terkait dengan teknologi. Padahal pasar konstruksi Indonesia itu termasuk yang terbesar di ASEAN nomor 1 ya, karena kita negaranya paling gede ya, Asia Tenggara. Selain itu juga kita juga nomor 4 di Asia setelah China, Jepang, India, kemudian Indonesia. Nah, ini kita punya potensi yang sangat besar untuk konstruksi, untuk infrastruktur. Kalau misalkan tidak didukung dengan teknologi, ini bisa bermasalah ke depannya. Gitu.
Isu yang berikutnya adalah tentang komposisi badan usaha jasa konstruksi. Jadi badan usaha jasa konstruksi ini seperti dilihat di tabel atau di bagian bawah ada kualifikasinya itu perorangan, ada badan usahanya itu kecil, menengah, besar. Nah, kalau misalkan dilihat dari komposisi ini, coba dilihat ya sama teman-teman semua, itu yang kecil gede banget. Lebih gede dari yang menengah maupun yang besar. Bahkan mendominasi lebih dari 80%. Yang menengahnya 15%, yang besarnya hanya 1,4%. Ini menggambarkan apa? Maksudnya begini, kalau misalkan kita kontraktor penyedia jasa, badan usahanya hanya yang besar hanya kecil, ini juga bisa tadi pasar konstruksi kita gede. Kalau misalkan yang ngerjainnya itu kan biasanya ini kalau infrastruktur gede-gede, proyeknya gede, kontraknya gede, kan pasti butuh teknologi gede, modalnya gede, kontraktornya juga gede gitu ya. Itu kan logikanya seperti itu. Nah, kenyataannya juga di lapangan seperti itu. Tapi kalau misalkan yang besarnya hanya sedikit, berarti kan nanti yang ngerjain siapa? Kalau misalkan proyeknya sangat-sangat banyak, nanti lo lagi perusahaannya. Nah, makanya di sini kita pemerintah bersama mitra-mitra kerja kita baik dengan asosiasi badan usaha, PJK, maupun pihak-pihak lainnya, Pemda juga kita bagaimana membina badan usaha supaya dia naik level dari kecil menuju menengah, dari menengah menuju besar. Jadi harapannya yang besar-besar ini bisa lebih banyak lagi. Gitu. Kalau yang kecil ini juga boleh sih, pasti memang kalau yang kecil ini pasti lebih banyak ya, karena kan dia bisa jadi subkontraktor juga. Tapi kita mendorong supaya kecil-kecil ini dia bisa lebih ke arah spesialis gitu ya, bukan kontraktor generalis gitu ya, yang umum kan. Kita lebih mendorong ke yang spesialis supaya dia bisa mendukung kontraktor yang menengah maupun yang besar. Nah di sini kalau misalnya teman-teman semua ada yang punya cita-cita mau bikin perusahaan, ini perlu dipikirkan roadmap-nya gitu ya. Perusahaan saya dalam jangka waktu sekian kecil, tapi nanti berapa tahun lagi menengah, kalau bisa bahkan jadi besar gitu ya, menguasai pasar konstruksi di Sulawesi Selatan maupun Sulawesi, bahkan bisa ekspansi ke Indonesia bahkan ASEAN atau dunia. Ya, jadi kita harus punya spirit yang membara gitu ya. Nah, saya ada cerita ketika saya pelatihan infrastruktur di Cina tahun 2013. Di situ saya waktu itu di kota Fuzhou, namanya Fuzhou itu di Fujian Province. Fujian Province itu banyak orang Indonesia keturunan Tionghoa itu keturunan itu, yang itu asal dari sana. Saya baru tahu ya. Bahkan di sana ada kantor gedungnya Lipo ya, ada lambangnya Lipo yang bulat-bulat itu. Itu dia berhadapan-hadapan pulaunya sama letaknya sama Taiwan ya. Jadi waktu itu ada narasumbernya dari kontraktornya level provinsi di Fujian Province. Saya sih simpelnya aja nanya, saya mau tahu seberapa besar perusahaannya, saya tanya omsetnya per tahun berapa. Dia bilang kita sekitar, dia menyebutkan berapa US dollars gitu ya, saya hitung sekitar 3 triliunan. Setahu saya ini omsetnya BUMN karya yang level nasional aja segitu juga, sekitar 3 triliunan gitu. Wah, saya bilang ke teman-teman saya yang juga dari BUMN karya ya, pesertanya, teman-teman latihan saya bareng sama saya itu, wah ini gimana nih kalian ya deh, ini Cina yang level provinsi aja, level lokal aja dia omsetnya sama kayak kontraktor level nasional kita gitu di Indonesia. Jadi ya kalau Cina memang kayak dia sangat ekspansif ya, karena gitu ya, emang semua proyek itu dilalap ya, mau proyek gede kecil segitu ngapa tipe apapun itu dihajar gitu ya. Kemudian beberapa waktu kemudian itu saya juga diajak sama panitianya, kami yang rombongan ke Beijing. Nah itu diajak ke perusahaan yang namanya CCCC, ada 4 C-nya. Saya lupa kepanjangannya, itu nama perusahaan konstruksi ya. Setelah saya cari-cari apa perusahaan ini ya, penasaran juga. Oh ternyata CCCC itu berdasarkan pemeringkatan. Ada lagi nih pemeringkatan ya, kontraktor sedunia. Nah CCCC ada peringkatnya nomor 1. Kenapa nomor 1? Karena dia omsetnya itu kalau dirupiahin sekitar 27.000 triliun rupiah.
dalam setahun ya, 27.000 triliun rupiah. Bisa dibayangin ya, 27.000, kalau misalkan perbandingannya kayak gini, APBN Indonesia atau bukan APBN, APBD Indonesia itu dalam setahun itu sekitar 2.000 sampai 3.000 triliun rupiah. Berarti omsetnya mereka dalam setahun itu setara dengan 9 sampai 9 sampai 12 kalinya APBN Indonesia. Ya, jadi satu perusahaan itu bisa membiayai Indonesia dalam 9 tahun atau 12 tahun gitu pemerintahannya ya. Makanya ini PR banget setelah saya cek, oh ini CCC ini apa nih, ternyata dia mempunyai banyak banget anak perusahaan, ada 100 lebih anak perusahaannya, dan salah satunya anak perusahaannya adalah yang membangun jembatan Suramadu, bentang tengahnya ya, bentang tengahnya itu dibangun sama Cina, kontraktor Cina. Kalau pendekat-pendekatnya kiri kanan itu kan sama kontraktor. Ini juga merupakan PR juga bagi kita, buat kita nih generasi muda, caranya supaya kontraktor makin banyak tumbuh, kontraktor yang besar-besar, yang dia itu modalnya gede, dan juga menggunakan teknologi yang super canggih. Karena teknologi super canggih itu harganya pasti mahal, termasuk biaya ini juga, softwarenya mahal ya. Ada yang mahal tapi ada juga sih yang murah. Tapi kalau belum lagi teknologi untuk fotogrametri ya, buat drone apa itu yang buat nembak, buat nyatauin kontur topografi, itu kan mahal-mahal alatnya. Kalau misalnya perusahaannya kecil, kok mungkin menerapkan biaya ini, teknologi. Makanya ini ada kaitannya. Semakin besar, modalnya gede, teknologi tinggi, nah itu semakin baik gitu. Sehingga kesiapan teknologi kita semakin baik, khususnya di bidang infrastruktur. Kemudian berikutnya tentang tenaga kerja konstruksi. Nih, kalau tadi mungkin Pak Yakro sudah menyampaikan ya, jadi ada tren pertumbuhan ahli muda itu sebenarnya bukan pertumbuhan ya, tapi shrinking. Shrinking itu penyusutan. Tenaga ahli muda yang bersertifikat, maksudnya bersertifikat ahli muda, menurun setiap tahunnya sebesar 3% per tahun. Ini kenapa? Ada apa? Itu ya, ini nggak tahu juga. Ini sebenarnya jawabannya yang paling paham boleh jadi kalian ini ya, nanti mahasiswa. Kenapa kok dan tidak tertarik untuk mendapatkan sertifikat ahli muda bidang konstruksi? Nah, tapi kalau misalkan yang kami ada research gitu ya, cari informasi sana sini dari berbagai literatur dan sumber, diantaranya adalah karena kurangnya akses kesempatan untuk link and match bekerja. Jadi pemerintah ini kurang hadir, khususnya pemerintah ya, bersama mitra-mitranya itu kurang hadir memberikan akses atau kesempatan atau peluang kerja buat lulusan teknik, khususnya dari sipil gitu ya. Itu diantaranya. Padahal ada setiap tahunnya ada 30.000 lebih lulusan teknik se-Indonesia dari semua fakultas teknik se-Indonesia, dan namun sayangnya 55% sampai 60% dari lulusan itu mereka itu mismatch. Mereka lulus dari teknik tapi mismatch pekerjaannya. Dia ST, sarjana teknik, tapi dia bekerja di bidang yang bukan teknik. Gitu ya. Dia mungkin jadi selebgram gitu ya. Siapa di sini yang followersnya banyak Instagramnya. Kemudian mungkin dia jadi YouTuber gitu ya, atau mungkin dia jadi MLM ya, atau apapun yang lainnya, mungkin cara dia punya passion yang berbeda. Nah ini sebenarnya nggak masalah sih kalau dari sisi Islam, misalnya agama gitu ya, kalau halal ya nggak apa-apa lah gitu. Coba kalau dari sisi konstruksi, apalagi kamu pemerintah pembina, ini merupakan suatu kekhawatiran, karena harusnya kaderisasinya kan berjalannya baik gitu ya. Mestinya, karena kan yang tua-tua makin lama makin tua ya, meninggal ya kan, kemudian yang harus digantikan dengan yang muda-muda gitu. Nah ini PR tersendiri bagi pemerintah dan kami semua. Tapi juga saya sih berharap sebenarnya gimana ya, kalau misalkan saya lulusan Brawijaya, nah itu kalau kampus saya itu dia punya Brawijaya Malang ya, entrepreneurship kampus katanya. Jadi sekarang sudah mulai dibangun itu, orang-orang itu dia kuliah tapi lulusnya tidak hanya orientasinya menjadi pegawai, karyawan atau bekerja untuk orang lain, tidak, tapi dia juga bekerja untuk diri sendiri, alias dia menciptakan lapangan kerja, dia mungkin jadi konsultan freelance atau apapun yang itu. Jadi
ini akan juga menggairahkan pertumbuhan ekonomi juga di Indonesia. Kalau misalkan kalian punya passion seperti itu, ya itu sangat baik sekali ya. Gitu. Kalau misalkan memang mau entrepreneurship, berwirausaha di bidang konstruksi, banyak ininya kesempatannya, peluangnya. Misalkan kayak kalau Sulawesi Selatan kan paling dekat tuh sama Kalimantan, mungkin nanti kalau IKN-nya jadi ya, ibu kota negara, itu bisa misalkan jadi suppliernya materialnya atau suppliernya alat-alat beratnya gitu, ataupun mungkin bisa jadi konsultannya gitu ya, ataupun jadi kontraktornya juga gitu, yang spesialis gitu. Jadi dapat banyak kesempatan untuk itu gitu ya. Ini harapannya nanti tapi kami dari pemerintah tentunya juga bergerak aktif gitu ya, supaya melakukan terobosan-terobosan, pembinaan supaya angka tren penurunan shrinking 3% per tahun ini bisa kalau bisa kembali naik lagi gitu ya. Jadi nanti bisa menggantikan senior-seniornya yang sudah purna tugas gitu ya, sudah pensiun dan lain sebagainya. Isu berikutnya tentang SDM konstruksi tadi mungkin sudah disampaikan Pak Cakra. Intinya adalah gini, bukan sekarang ya, udah lama dunia itu makin serba pengennya itu praktis, pengennya cepat. Tapi di satu sisi kualitasnya harus tetap terjaga. Nah itu caranya gimana? Caranya adalah dengan menerapkan aturan-aturan, regulasi dan sebagainya yang berkaitan dengan standar. Baik itu standar orangnya, standar materialnya, standar peralatannya, standar manajemennya, standar lain-lainnya, banyak banget gitu ya. Semuanya standar. Diukurnya dengan apa? Sertifikasi kompetensi orangnya, sertifikasi alatnya, sertifikasi materialnya, sertifikasi manajemennya, sertifikasi lain-lainnya, banyak banget. Nah, itu kata kuncinya. Jadi sekarang ini global, dunia bergerak semuanya ke arah standar sertifikasi. Kalau di dunia konstruksi contohnya apa Pak? Contohnya kalau untuk material, sekarang sudah banyak ya teknologi precast, pracetak, ya kan? Nah itu pracetak itu sangat membantu sekali untuk mempercepat pelaksanaan penyelesaian proyek. Apa pracetak gitu. Gitu ya. Terus kemudian supaya pracetaknya ini nggak memenuhi standar nggak, kekuatannya, kuat tekannya dan lain sebagainya, tariknya misalnya gitu. Ada lagi sertifikasi alatnya, supaya alatnya itu benar kalibrasinya, alatnya bukan abal-abal ngeceknya. Terus standar prosedur prosesnya mulai dari ngecorin campurannya, ngecornya sampai dia mengeringkannya dan seterusnya, itu semua terstandar, suhunya berapa dan seterusnya, itu semuanya tersandar kayak gitu. Supaya kalau udah jadi ini kualitasnya terjaga, jadi di proyek lebih cepat. Kan semuanya sekarang zamannya kayaknya cepat. Makanya jawabannya adalah untuk supaya cepat tapi kualitasnya tetap terjaga adalah dengan standar, sertifikasi. Ini semua yang di dalam slide ini itu kaitannya dengan standar dan sertifikasi. Gitu. Izin Pak Reza, waktu Bapak sisa 2 menit Pak. Waduh. Oh iya, oke, siap. Makasih Pak ya. Oke. Nah strateginya ini ada 3. Ada kita kalau dalam Balai Penerapan Teknologi ada Distance Learning di konstruksi. Kemudian kita juga melakukan pembinaan terkait BIM. Ketiga kita melakukan magang konstruksi. Nah ini tentang kita masuk ke BIM. Pak mungkin tambahan 2 menit. Ini baru masuk BIM. Nah BIM itu mengapa BIM diperlukan? Karena ada permasalahan konstruksi yang saat ini maupun yang akan datang itu kaitannya dengan paling gampangnya gini. Sekarang kita tuh masih paper based, berdasarkan kertas, kemudian berdasarkan 2D, masih kayak gitu, masih konvensional, masih kurang maju. Kemudian ini mengakibatkan apa? Kita susah membayangkan, visualisasi susah, kemudian datanya itu terpencar, nyimpennya, terus ada yang kertas, ada yang file, ada yang berantakan. Nah BIM itu dia mengapa diperlukan? Karena untuk menyelesaikan permasalahan ini, gitu ya. Visualisasinya jadi gampang karena kan dimodelkan, di 3D kan gitu ya, di 3D kan modelnya. Kemudian visualisasinya jadi gampang. Pekerjaan sekarang konstruksi itu arsitek itu makin, kalau gedung ya makin
kompleks tuh, meliuk-meliuk dan sebagainya, itu makin susah. Itu kalau misalkan visualisasi yang nggak mudah, itu susah banget ngemodelinnya, terus gambar drawingnya gimana, ribet banget, susah. Jadi nanti juga ada kaitannya BIM ini dengan, sehingga ketika itu semua sudah baik ya visualisasi udah mempermudah itu, sehingga nanti harapannya itu bisa mengefisiensikan dan mengefektifkan semua pelaksanaan tahapan proyek itu, supaya kaitannya nanti tadi kualitas tetap terjaga, dan juga tentunya harapannya bisa lebih efisien ya, waste-nya itu, sisa-sisanya itu bisa lebih dikendalikan, jadi nggak terlalu banyak loss, nggak ada reward dan sebagainya. Nah, BIM ini apa? BIM ini satu database ya, karena dia gini. Jadi kalau biaya itu sebenarnya tidak ada nggak ada bedanya sampai sekarang, tahapan proyeknya sama persis. Hanya bedanya semua tahapan proyeknya sekarang itu dibuat digital. Ada digital footprint-nya, ada jejak digitalnya. Itu aja sebenarnya. Makanya BIM itu bisa dikenal dengan sebutannya itu build before construct. Jadi build before construct, membangun sebelum dibangun. Membangun secara digital sebelum membangun secara fisikal, secara benerannya. Itu sebenarnya kunci dari IAM. Makanya dia semuanya database-nya jadi aman karena semua digital. Visualisasinya, ini BIM adalah visualisasi tiap tahapan proyek yang tadi, karena semuanya bisa dimodelkan, bahkan bisa melihat pakai mixed reality. Ketiga, BIM adalah integrasi, koordinasi, kolaborasi, sehingga ada platform-platformnya ya, software-software yang membantu ini supaya lalu lintas data satu sama lain antar si owner, kontraktor, konsultan itu bisa smooth, bisa lancar gitu. Dan semuanya ini serba digital. Yang keempat, BIM adalah metode bukan software. BIM ini adalah metode karena tadi sebenarnya dia adalah digitalisasi workflow yang didigitalkan. Tahapan proyek konstruksi yang tadinya manual atau masih berantakan atau masih scatter, random, itu dibuat digital. Jadi lebih rapih, semuanya teratur gitu, dan secara digital. Tapi dia memang BIM itu bukan software, tapi banyak software yang memang diperlukan untuk mendukung metode BIM ini bisa terlaksana. Nah, ini ada istilahnya BIM itu 3D sampai 7D. 3D-nya itu yang membangun model secara 3 dimensi ya. Kemudian 4D-nya ini adalah model 3 dimensinya tadi itu nanti bisa nyambung ke software untuk bikin schedulingnya, penjadwalannya, untuk mengetahui lintasan kritisnya. Habis itu 5D-nya apa? 5D-nya ya kita jadinya bisa ngitung ini quantity take off-nya, bisa menghitung value engineering-nya, bisa menghitung biayanya, RAB-nya gitu ya. 5D-nya itu. Nah, kalau 6D-nya apa? 6D-nya itu dari semua 3D, 4D, 5D ditambah ini ada analisis energinya. Kalau misalkan kalian tahu ya, zaman sekarang kita sedang yang namanya itu climate change, ada isu climate change, perubahan iklim, global warming. Nah, dunia konstruksi juga sama, ada yang namanya sustainable construction atau green building, green construction. Nah, itu kaitannya dengan itu. Gimana caranya supaya bangunan konstruksi itu bisa dia menekan laju global warming juga. Salah satu caranya adalah menekan pengeluaran dari carbon emission-nya. Gitu. Jadi karena kan setiap konstruksi itu bukan konstruksi aja, semua hal itu pasti ada kayak carbon footprint-nya. Nah, ini seminimal mungkin supaya bangunan konstruksi itu didesain bisa hemat energi. Gitu ya. Misalkan contohnya kayak gedung, supaya dia nggak banyak pakai lampu, gimana caranya dia banyak memanfaatkan matahari, kayak gitu contohnya. Kalau misalkan air coba cuci tangan misalkan ya, itu udah banyak keran-keran itu yang dia sepertinya nyemprotnya kayak gede gitu, jadi kita tetap puas cuci tangan padahal itu keluar airnya sedikit kayak gitu. Terus gimana mendesain bangunan itu supaya udaranya sejuk, jadi nggak perlu banyak AC misalnya. Jadi kan mengurangi listrik, mengurangi penggunaan energi fosil. Itu yang 6D-nya. 7D-nya apa? 7D-nya itu adalah intinya BIM itu nanti buat fasilitas, buat pemeliharaan dan operation and maintenance, untuk operasionalnya sama pemeliharaannya itu. Kan kalau ada data digitalnya lebih enak lihat, ngecek ini rusak di mana ya, dicek digitalnya, dilihat kan itu ribet banget ya, kayak kabel-kabel, pipa-pipa dan sebagainya, jadi lebih mudah. Memang kalau BIM ini paling bermanfaatnya itu sebenarnya untuk owner ya, karena kita bisa nyimpen data digitalnya buat kita, buat arsip gitu kan, arsip digital, jadi buat nanti pemeliharaannya.
Izin narasumber, Iya Pak. maaf Pak, waktunya sudah habis Pak. Oh gitu. Dikit lagi boleh nih? Ya Pak. Boleh nambah dikit lagi? Dikit lagi aja? Boleh? Ya silakan Pak, 5 menit Pak. Oke, baik. Ya jadi PUPR sendiri dari Menteri juga sudah ada arahannya ya, intinya penerapan hasil riset teknologi itu kita BIM itu sudah banyak diterapkan di program PUPR. Kita juga udah ada roadmap-nya, di mana setiap tahun itu ada target-targetannya. Nah, target yang paling sudah kita tercapai ini adalah tentang regulasinya. BIM itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 22 tahun 2018, di mana penggunaan metode BIM ini wajib diterapkan pada bangunan gedung tidak sederhana yang kompleks, kriteria luasnya lebih dari 2000 meter persegi dan di atas 2 lantai. Hasil keluarannya itu wajib, hasil keluaran perencanaan itu wajib menggunakan dengan BIM. Ada 6 keluarannya, yaitu gambar arsitektur, struktur, MIP, landscape, perhitungan keuangannya. Satu lagi saya lupa, nanti bisa dibaca di lampiran peraturannya. Jadi sudah diwajibkan khusus untuk bangunan gedung negara yang dibangun dengan APBN dan APBD. Nah ini kita untuk menerapkan BIM ini juga kita bekerja sama dengan banyak pihak ya. Jadi dengan industri, dengan masyarakat, termasuk juga dengan perguruan tinggi seperti yang saat ini kita lakukan. Kita berharap perguruan tinggi ini bisa menjadi center of excellence, menjadi pusat kesempurnaan itu ya, apa sih istilahnya, jadi pusat think tanknya gitu BIM di kampus. Baik itu lab komputernya diinstalin software BIM, mahasiswanya bikin study club terkait BIM dan sebagainya itu. Jadi biar kita sama-sama membangun. Kita juga udah mendorong ini supaya BIM menjadi kurikulum di perguruan tinggi dengan bersurat ya ke Kemdikbud tahun lalu. Kita mendorong supaya BIM ini menjadi mata kuliah pilihan minimal 2 SKS. Nah ini penerapan BIM di Indonesia sudah banyak sekali proyeknya. Kalau misalnya dilihat di sini, ini yang tertulis di sini lebih sedikit daripada yang aslinya lebih banyak lagi. Jadi sudah dibutuhkan sekali kompetensi tentang BIM ini. Pelatihan, seminar dan lain sebagainya itu udah lebih banyak lagi kita lakukan di Indonesia, termasuk di Makassar kita sudah beberapa kali mengadakan. Nah dari kita sendiri DJBK kita udah punya lab BIM itu, kita targetnya 1.000 orang pelatihan per tahun itu gratis tapi di Jakarta. Kita juga membangun satelit ya kerjasama dengan banyak perguruan tinggi, salah satunya dengan Unhas kalau di Makassar untuk menjadi satelit BIM. Satelit itu apa maksudnya? Jadi mereka tuh jadi tempat pelatihannya, labnya jadi diinstalin software, kita kerjasama gitu. Nanti orang-orang bisa, gak hanya orang Unhas saja atau mahasiswanya, tapi juga orang-orang luar bisa belajar di situ. Kita juga banyak ya pokoknya udah melakukan itu. Nah ini kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan selama pandemi COVID, pelatihan webinar gratis tentang BIM. Kita juga nanti ke depan nih masih ada lagi webinar-webinar, nanti ditunggu aja beritanya. Silakan dipantau di IG-nya kami di @cibima_konstruksi dan juga Facebook Cibima Konstruksi. Nanti bisa dilihat kegiatan-kegiatan, semuanya gratis dan mendapatkan sertifikat. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini agak offside waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator. Warahmatullahi wabarakatuh.